Hai semuanya, kembali lagi di Summer Gadget dan kali ini di depan saya ada Pocophone M3. Nah, seperti biasa seri Pocophone ini merupakan seri killer dari Xiaomi. Nah, entah saya kurang tahu Pocophone ini masih berada di bawah naungan Xiaomi atau tidak. Nah, langsung aja untuk Pocophone M3 ini merupakan entry level killer di mana smartphone ini harganya hanya 1 jutaan, ya 1 jutaan lebih ya. Dan menawarkan spesifikasi yang cukup menggiur dan sesuai dengan pasar di Indonesia. Nah, untuk Pocophone M3 ini saya beli yang di varian 464GB dan harganya hanya sekitar 1,8 juta rupiah. Tapi di situ kita mendapatkan spesifikasi yang cukup menarik, yakni mulai dari baterai 6000 mAh, internal dan RAM 464, lalu untuk layar sudah 6,53 inch dan menggunakan chipset Snapdragon 662 yang katanya hampir mirip atau bahkan bisa lebih baik di beberapa aspek dibandingkan dengan Snapdragon 665. Nah, langsung aja di sini untuk first impression ketika kita membuka boxnya, yang pertama kita mendapat sambutan dari Alvinse, CEO Xiaomi. Lalu untuk yang kelengkapan pertama ada sebuah box yang bertuliskan Poco dengan aksen warna kuning. Lalu di dalam boxnya ini kita coba buka, yang isinya adalah yang pertama adalah SIM card ejector, lalu ada case transparan, dan ada beberapa manual booknya. Nah, selanjutnya di sini kita langsung menemukan smartphone-nya di balik kotak kuningnya ya. Untuk case-nya seperti biasa, ini cukup standar tapi cukup bisa melindungi ya untuk smartphone-nya dibandingkan nggak pakai case sama sekali. Jadi fungsinya biasanya untuk sementara, tapi untuk beberapa orang yang males beli casing lagi, casing ini akan dipakai terus. Nah, selanjutnya untuk smartphone-nya langsung ada ini Poco M3-nya, dan ini varian yang berwarna hitam dengan aksen 3 kamera, yang sebenarnya kalau menurut saya di 3 kamera ini hanya 1 kamera yang benar-benar dibutuhin. Nah, selanjutnya di sini ada 3 buah spesifikasinya. Keunggulan dari Poco M3 ini yakni kamera yang sudah 48 megapiksel, AI triple kamera, lalu baterainya yang 6000 mAh, layarnya yang sudah 6,5 inch, dan juga chipsetnya Snapdragon 662. Setelah smartphone ini ada pembatasnya berupa satu kertas atau karton tipis ya. Lalu di sini ada kabelnya. Wah, ini sepertinya udah kebuka ya. Mungkin packagingnya agak kurang rapi atau terlepas ketika lagi di perjalanan dipaketkan. Selanjutnya ini untuk chargernya sudah 18 watt. Cukup menarik untuk smartphone entry level. Kita bisa nge-charge smartphone dengan kecepatan yang cukup baik ya dibandingkan dengan entry level yang lain. Nah, seperti ini untuk plastiknya. Nah, ini dia kelengkapannya. Agak jarang ya untuk smartphone apalagi yang flagship sekarang dapat kelengkapan yang cukup komplit. Tapi kalau misalnya entry level mau dilepas atau dihilangkan chargernya, otomatis nilai jualnya akan berkurang. Dan ini suatu hal yang masih wajib ada di smartphone entry level khususnya. Nah, langsung aja di sini kita buka dalamnya seperti apa. Nah, di bagian backdoor yang belakang ini cukup menarik ya, karena cukup berbeda dan mengingatkan saya akan smartphone LG beberapa tahun yang lalu, di mana di belakang ini menggunakan backdoor yang berbahan semi kulit ya. Jadi feel-nya ini kerasa feel kulit, jadi untuk digenggam itu cukup nyaman banget. Lalu di bagian atasnya ini masih mendapatkan jack audio 3,55 mm. Ini cukup sangat dibutuhkan ya bagi beberapa orang, karena kalau misalnya kita mendengarkan musik atau sedang melakukan video conference di luar atau lagi outdoor gitu, pasti sangat dibutuhin ya kalau misalnya kita nggak punya TWS ya.
Kalau di bagian belakang ini ada speaker, dan speakernya ini udah stereo di bagian bawah dan juga di earpiece. Lalu chargernya menggunakan jack 3, untuk chargernya menggunakan USB Type-C. Lalu yang di bagian samping kiri ini ada tombol power dan juga tombol lock, ada juga di atasnya tombol volume. Nah, ini kondisinya ketika saya pasangkan untuk case-nya. Nah, case-nya ini cukup melindungi ya, karena case bawaannya ini cukup tebal, jadi kalau misalnya kita takin itu cenderung aman. Nah, mungkin sekian ya review singkat dari saya. Seperti biasa, untuk video unboxing ini saya bikin gak terlalu lama, karena nanti untuk detail reviewnya dan juga kameranya akan saya bikin di video yang terpisah. Oke, terima kasih telah menonton sampai selesai. Sampai jumpa di review selanjutnya.